Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di kisah kali ini Mimin akan menceritakan kisah Gus Dur atau ulama besar, yaitu Abdul Rahman Wahid. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Menilik kisah perjalanan Gus Dur dari masa ke masa. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan sosok yang dilahirkan dari keluarga yang terdidik. Ayahnya adalah Wahid Hasyim, salah satu tokoh nasional dari Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara kakeknya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur kecil adalah seorang anak yang sangat aktif untuk bermain. Sering sekali ia menunjukkan kenakalannya. Bahkan saking terlalu aktifnya, saat kecil lengannya sudah pernah patah 2 kali akibat kegemarannya memanjat pohon. Di usianya yang belum genap 13 tahun, ia harus rela ditinggalkan ayahnya yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Saat SMP, Gus Dur pernah sekali tidak naik kelas akibat gagal dalam ujian. Hal itu sebagai imbas dari kebiasaannya menonton sepak bola. Kemudian Gus Dur juga pernah belajar di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, asuhan Kiai Haji Ali Maksum. Dalam buku biografis Gus Dur dituliskan pada usia sekitar 25 tahun, Gus Dur belajar di Kairo, Mesir untuk memperdalam ilmunya. Tapi pelajaran yang diajarkan di sana telah banyak ia pelajari pada saat Gus Dur di pesantren. Alhasil, Gus Dur malah sering menghabiskan waktu di sana untuk melihat film dan mengunjungi kedai-kedai kopi. Tahun 1971, ia melangsungkan pesta pernikahannya dengan Sinta Nuriyah. Waktu itu, keadaan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Soeharto dengan motornya Golkar sudah memulai panggung penguasa di Indonesia. 2 tahun setelah menikah Gus Dur, terjadi fusi partai politik Indonesia. Partai NU bergabung dengan partai Islam yang lain dan membentuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Tahun-tahun berlangsung dengan hegemoni kekuasaan Soeharto. Pada tahun 1984, saat Muktamar NU, Gus Dur terpilih sebagai ketua umum. Ia melakukan langkah yang sangat besar dengan memisahkan diri dengan P3. Akhirnya NU kembali ke Hidayah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Memasuki 10 tahun terakhir di abad ke-20, ketidaksukaan Soeharto terhadap Gus Dur mulai nampak. Soeharto mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI untuk memberikan tempat kepada kaum yang Islam yang seolah-olah mendukungnya. Dalam rentang waktu yang relatif bersamaan, Gus Dur bersama 39 tokoh lainnya mendirikan Forum Demokrasi sebagai tempat untuk menjadikan kekuatan pengimbang terhadap lembaga-lembaga partai seperti ICMI yang mendorong tumbuhnya pemikiran sekterianisme. Ketidaksukaan Soeharto terhadap Gus Dur memuncak pada saat Muktamar NU tahun 1994. Banyak tokoh NU dari luar pulau ditawari sejumlah uang agar memilih Abu Hasan. Pegawai negeri diancam penurunan pangkat hingga pencopotannya bila memilih Gus Dur. Namun, usaha dari orang-orang yang mengampanyekan asal bukan Gus Dur tiada gunanya. Perolehan suara dari Gus Dur berhasil menggulingkan Abu Hasan. Gus Dur lah yang berhasil menjadi ketua umum PBNU kembali. Tahun-tahun akhir periode Soeharto, negara Indonesia didera keadaan yang sangat sulit. Krisis moneter, penculikan aktivis, aksi demonstrasi, hingga kekerasan merajalela. Demonstrasi memuncak saat memasuki bulan Maret 1998. Ketika itu, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia. Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di mana-mana menuntut penurunan Presiden Soeharto. Puncaknya saat tanggal 21 Mei 1998,
Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Kepemimpinan Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie selama 1 tahun lebih. Setelah itu, pada bulan Juni 1999, diadakan pemilu yang demokratis dengan diikuti beragam partai yang mulai bermunculan. Bulan Oktober 1999 diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden, dan yang terpilih adalah Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri. Saat Gus Dur menjadi seorang presiden, tidak mudah baginya untuk memimpin negara yang sedang menjalani masa transisi dari rezim otoriter militer menuju demokrasi. Banyak pihak yang menentang rencana reformasi yang dilakukan oleh Gus Dur. Orang-orang di sekeliling Soeharto terus mencari cara agar Gus Dur tidak melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus yang dibebankan kepada Soeharto. Namun, Gus Dur orang yang gigih. Ia dengan berani melawan arus yang diberikan oleh lawan-lawan politiknya. Gus Dur seperti manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kepemimpinannya sering dikritik sebab ia seorang yang tidak bisa diatur dan terkesan semuanya sendiri. Hal inilah yang menjadi pemicu konflik dengan orang-orang yang dahulu mendukungnya. Namun justru balik melawan Gus Dur. Apalagi hubungannya dengan Megawati yang awal mula dianggap akan berjalan harmonis, mulai renggang akibat pencopotan menteri kesayangan Megawati, Laksamana Soekarti. Selain itu, pembentukan dan revolusi kabinet yang dilakukan dengan mengenyampingkan rekan koalisi juga dianggap sebagai yang banyak politis membencinya. Seiring dengan banyaknya orang yang duduk di Senayan dengan apa yang akan dilakukannya, sidang istimewa mengenai pencopotan dirinya sudah di ujung tanduk. Dimotori sejumlah pemuda besar yang masuk partai. Mobilisasi penurunan Gus Dur didesain dengan secantik mungkin dengan menghalalkan beragam cara. Pada 20 Agustus 2001, Bapak Pluralisme Indonesia ini resmi turun tahta dari kursi presiden dengan cara yang inkonstitusional, terlepas dari baik atau buruknya kinerja Gus Dur sebagai presiden. Memang hal yang sangat sulit untuk membendung perlawanan dari lawan politik waktu itu, Soeharto dan kroni-kroninya. Mendiang Gus Dur atau yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid hingga kini masih dikenal sebagai sosok tokoh bangsa yang senantiasa cinta tanah air. Ketika beliau masih hidup, pernyataan yang tak kadang lugas dan nyeleneh seringkali baru diketahui makna setelah beberapa waktu kemudian. Salah satu istilah yang selalu diingat dari Gus Dur adalah gitu aja kok repot. Selain sosok ulama besar, Gus Dur mendapat julukan sebagai Bapak Pluralitas Indonesia karena menjadi presiden untuk segala umat yang beragam di tanah air. Selain jabatan formal, Gus Dur telah menghasilkan banyak tulisan berupa artikel ataupun opini yang dimuat sejumlah media tanah air maupun mancanegara. Dari situlah banyak kata-kata gokil bijak Gus Dur mengenai kehidupan, ilmu politik, dan banyak hal lainnya yang begitu inspiratif. Meskipun telah lama tiada, bukan berarti jasa-jasanya begitu saja dilupakan. Kata-kata gokil bijak Gus Dur kerap dicari dan dijadikan motivasi, bahkan meski terdengar bercanda, namun terdapat makna yang terkandung di dalamnya. Kata-kata bijak sindiran lucu dari Abdurrahman Wahid atau lebih sering disebut Gus Dur ini. Sabar itu gak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti gak sabar, Abdurrahman Wahid. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptaannya, merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dalam hidup,
nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah. Kita bukan tokoh dengan dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Dengan lelucon kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor pikiran kita jadi sehat. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Allah itu maha besar, ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Itulah kata-kata mutiara dari Gus Dur. Banyak sekali masih kata-kata mutiara dari Gus Dur, tapi Mimin singkat saja. Sekarang kita lanjutkan, yaitu kisah karomah Gus Dur yang ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satu karomah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur konon mampu berkomunikasi dengan wali Allah yang telah wafat. Dengan karomah tersebut, ya tak jarang Gus Dur mampu menemukan lokasi makam wali Allah yang sebelumnya belum diketahui oleh publik. Konon, karomah Gus Dur yang dapat berkomunikasi dengan wali Allah yang telah wafat pernah dialaminya ketika berkunjung ke Baghdad, Irak. Dikisahkan, dalam keadaan antara sadar dan tidur, Gus Dur didatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan rajanya para wali itu mentalkin atau membaiat Gus Dur. Untuk diketahui, di dalam dunia torekat sendiri, talqin bukanlah sekedar pembelajaran zikir, tapi juga merupakan pengakuan seseorang sebagai murid torekat dari torekat yang dianut yang mentalkin. Dengan demikian, pada talqin zikir yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Gus Dur telah resmi menjadi pengikut torekatnya. Singkat cerita, setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur berkesempatan untuk silaturahim ke Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin yang akrab dipanggil Abah Anom, yang merupakan mursyid torekot Qadiriyah Naqsabandiyah atau TKN Suryalaya Tasikmalaya. Dalam kesempatan itu dikisahkan Gus Dur meminta untuk ditalkin oleh Abah Anom. Akan tetapi Abah Anom mengatakan bahwa Gus Dur tidak perlu ditalkin. Pasalnya Abah Anom mengatakan bahwa Gus Dur sudah ditalkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini populer di kalangan murid TKN Suryalaya, baik yang langsung menyaksikan peristiwa itu ataupun tidak. Demikianlah Gus Dur, sosok yang telah mengetahui bahwa seorang muslim haruslah bertorekat dengan menempuh suluk dan berguru kepada guru-guru rohani, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Terlebih lagi, seseorang yang mempunyai posisi penting dan diamanahkan untuk memimpin umat dan bangsa ini seperti dirinya. Gus Dur sudah sampai pada makam atau derajat yang membuktikan bahwa orang-orang solih, syuhada, para wali Allah, mereka tidak mati. Gus Dur berkeyakinan bahwa wali Allah yang mati hanya jasadnya, tetapi rohnya tetap hidup. Hanya kepada orang-orang yang memiliki akhlak dan kecintaan kepada para wali Allah inilah mereka dapat saling berkomunikasi dan memberikan ilmu, bimbingan, dan nasihat. Maka inilah yang harusnya ditiru umat Islam, khususnya para pemimpinnya. Biografi Gus Dur. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat ini? Sosok luar biasa dan merupakan sosok yang menginspirasi. Terkenal dengan kata-katanya, gitu aja kok repot. Untuk mengenang beliau, berikut adalah biografi singkat Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dakhil. Secara etimologi, Ad-Dakhil berarti sang penakluk. Namun, dikarenakan nama Ad-Dakhil tidak begitu dikenal, maka diganti dengan nama Abdurrahman Wahid. Sebutan Gus Dur
dikarenakan lahir di lingkungan pesantren. Gus adalah kependekan dari kata bagus, yaitu sebutan yang sering diberikan kepada anak seorang kiai sebagai bentuk penghormatan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia HAM, pembela kaum minoritas. Sosoknya yang penuh teka-teki dan kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Kenali lebih dalam mengenai sosok Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia keempat ini. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama NU, sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus berdiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ibunya bernama Hajah Solehah, merupakan putri Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri pesantren di Nanyar, Jombang, Jawa Timur. Kakek Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dari sanad ibunya merupakan rais alumni di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU sebagai pengganti posisi Kiai Haji Wahab Hasbuwah. Tahun 1949, ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta untuk memasuki suasana yang baru. Setelah kepindahannya di Jakarta, berbagai tamu dari berbagai kalangan bertemu ke kediaman Wahid Hasyim. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Sejak kecil Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengemban tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama atau NU. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan Nahdlatul Ulama NU dengan mengendarai mobil. Akan tetapi di tengah perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Sebagai tokoh panutan para masyarakat Indonesia, Gus Dur sangat dihormati oleh banyak kalangan karena pengabdiannya kepada masyarakat, demokrasi dan Islam toleran dan toleransi. Demikian kisah singkat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jika ada salah Mimin dalam menyampaikan, Mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.